Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kelas 10 IPS ya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa di sini? Meli, silahkan pimpin doa dulu. Belum siap, sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa di dalam hati mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu ibu absensi terlebih dahulu ya. Ayu, Hadir. Sania, Hadir. Syifa, Hadir. Kaila, Hadir. Meli, Hadir. Iis, Hadir. Wibi. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran di pelajaran itu kita membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Bisa dibuka Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya sebelum kita ke materi, kita cek semangat dulu ya. Coba tepuk semangat. Alhamdulillah luar biasa, semangat sekali anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita mempelajari tentang apa? Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kemarin kita baru mempelajari apa itu pengertian jujur dan pentingnya berlaku jujur. Ada yang masih ingat tidak apa itu jujur? Ibu, Nah, Kaila silahkan. dalam bahasa Arab kata jujur semakna dengan asidku atau sidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzibu. Secara istilah jujur atau asidku bermakna kesucian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik dan tidak mencampuri kedustaan. Masya Allah, tepuk tangan. Nah, untuk pertemuan hari ini sekarang kita akan mempelajari apa saja pembagian sifat jujur.
membagi sifat jujur ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak. Maksudnya gimana? Maksudnya jujur dalam niat atau kehendak yaitu ketika kita melakukan sesuatu itu hanya karena dorongan semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah. Misalkan kita berkurban, sebentar lagi bulan Dzulhijjah kita berkurban. Nah, kita itu melakukan kurban itu hanya karena Allah, bukan semata-mata ingin terlihat oleh manusia. Nah, terus kedua, jujur dalam perkataan, yaitu memberitahukan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi. Misalnya ibu nanya nih sama kalian, semalam kalian belajar gak? Tapi misalkan kalian jawabnya, iya bu, padahal aslinya enggak. Berarti enggak boleh, berarti berbohong. Tapi ada beberapa kita boleh berbohong yang dianjurkan oleh syariat. Misalnya kita ingin mendamaikan 2 orang yang berselisih, atau dalam keadaan perang, atau seorang suami yang ingin menyenangkan hati istrinya. Misalnya istrinya itu masaknya itu terlalu asin, tapi karena ingin menyenangkan hati istrinya, si suami berkata, istriku masakanmu enak sekali, padahal itu berbohong hanya karena ingin menyenangkan hati istrinya. Itu diperbolehkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu melakukan sesuatu antara dengan sungguh-sungguh sehingga amal lahir dan amal batin itu sesuai, sama, seimbang. Nah, misalkan kita sedang beramalah atau bertransaksi. Nah, misalkan kita nih yang berjualan. Nah, ada orang yang ingin membeli beras kepada kita. Saya beli beras 3 kilo, tapi kita dikurangi takarannya teh jadi 2,5 kilo. Itu teh berarti kita berbohong, tidak sesuai. Itu teh enggak boleh. Terus ada salah satu kisah bukti contoh kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hendak melakukan dakwah secara terbuka dan terang-terangan, Rasulullah menaiki sebuah bukit dan kemudian menyeru kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua, aku akan memberitahukan berita kepada kalian semua. Mendengar seruan dari Rasulullah, kaum Quraisy berduyun-duyun mendatangi Rasulullah, kemudian berkumpul. Nah, setelah berkumpul dengan jumlah yang banyak, Rasulullah kemudian tersenyum dan bersabda, saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang siaga hendak menyerang kalian semua, apakah kalian semua percaya? Dengan mantap, kaum Quraisy menjawab, percaya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, mengapa kalian semua percaya? Tanpa membuktikannya terlebih dahulu, tanpa ragu, orang yang hadir di sana kembali menjawab mantap, engkau sekalipun tidak berbohong wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. Nah, dari cerita tersebut, di antara faktor yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Nah, salah satunya yang menonjol adalah sifat kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga Rasulullah mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, semoga ada pertanyaan tidak? Tidak. Semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, dipahami oleh kalian semua, dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum